Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran RPP terkait dengan inovasi pembelajaran matematika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sausan Salwa dengan nomor NPM 22106310 536 dari kelas 6D Program Studi Pendidikan Matematika. Tugas ini untuk memenuhi UAS mata kuliah perencanaan pembelajaran pendidikan matematika yang diampu oleh dosen Dr. Dadang Rahman Munandar MPD. Baik, langsung aja. Di sini terdapat identitas dari RPP yang dibuat, yaitu yang pertama terdapat sekolah, yaitu di tingkat SMP mata pelajaran matematika dengan kelas 1 semester, kelas 8 semester 2, materi pokok bangun ruang dengan alokasi waktu 40 dikali 30, dan ini dilakukan satu kali pertemuan. Selanjutnya terdapat kompetensi inti di mana terdapat 4 kompetensi inti. Yang pertama ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Lalu nomor 3 ada memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin ketahuan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Dan yang terakhir, mengolah, menyajikan, dan menelaah dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang pelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Selanjutnya, di sini tak lupa ada kompetensi dasar serta indikator pencapaian atau IPK-nya. Di mana pada kompetensi dasar pertama yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar berupa kubus dan balok. Di mana indikator pencapaiannya yaitu ada yang pertama ada mengidentifikasi jaring-jaring kubus, yang kedua ada mengidentifikasi jaring-jaring balok, yang ketiga ada menentukan rumus luas permukaan kubus, yang keempat ada menentukan rumus luas permukaan balok, yang kelima ada menentukan volume kubus, dan yang terakhir ada menentukan volume balok. Selanjutnya pada kompetensi dasar yang kedua itu ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar berupa kubus dan balok serta gabungannya, di mana IPK-nya juga atau indikator pencapaian kompetensinya itu ada 3. Yang pertama itu ada menerapkan rumus luas permukaan kubus untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua ada menerapkan rumus luas permukaan balok untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga ada menerapkan rumus volume kubus untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir ada menerapkan rumus volume balok untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tak lupa di sini ada tujuan pembelajaran dari RPP ini adalah yang pertama untuk mengidentifikasi jaring-jaring kubus dan balok. Yang kedua diharapkan peserta didik juga dapat menentukan rumus luas permukaan kubus dan balok. Yang ketiga menggunakan rumus permukaan kubus dan balok untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat ada menentukan rumus volume kubus dan balok. Yang kelima ada menentukan rumus volume kubus dan balok untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang terakhir menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang berbentuk kontekstual. Nah, berhubung di sini kita menggunakan STEAM, yaitu Science, Engineering, Matematik, Teknologi, Seni, sains, teknologi, engineering, seni, dan matematika, di mana untuk dari terkait yang S dulu yaitu ada sains, yaitu siswa mengeksplorasi stabilitas dan kekuatan bentuk dalam bangun ruang. Yang kedua itu ada T, yaitu teknologi, siswa menggunakan alat bantu seperti aplikasi, desain sederhana untuk membantu perhitungan pembuatan model. Yang ketiga ada engineering,
yaitu siswa merancang dan merakit kotak dari suatu bahan bekas berupa kardus stik es krim untuk memastikan bentuknya akan kokoh dan fungsional. Yang keempat ada seni atau art, yaitu siswa menghias produk agar lebih menarik dengan warna, motif, dan dekorasi sederhana. Dan yang terakhir yaitu matematikanya, yaitu siswa dapat mengukur sisi kotak, menghitung volume dan luas permukaan dan proposisi desain agar sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya di sini ada metode pembelajaran, di mana metode pembelajarannya itu yang menggunakan STEAM, pendekatannya itu menggunakan STEAM, dan metodenya kita itu menggunakan diskusi dan percobaan. Selanjutnya, ada alat, media, bahas, serta sumber belajar, di mana alat yang dibutuhkan berupa penggaris, gunting, lem kertas, pensil, dan spidol. Untuk medianya sendiri yaitu berupa PowerPoint, proyektor, dan laptop untuk menunjukkan nanti ketika ada suatu yang harus ditunjukkan. Lalu ada bahan berupa kardus bekas, kertas hias, stik es krim, dan kertas label. Selanjutnya, sumber belajar yang digunakan yaitu buku matematika, buku untuk guru yaitu SMP atau MTS kelas 8 edisi revisi 2017 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu untuk siswanya sama, yaitu SMP atau MTS kelas 8 semester 2 edisi revisi 2017 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana terdapat di halaman 121. Oke, langsung saja pada kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran dalam STEAM ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada pendahuluan, lalu ada inti, dan yang terakhir ada penutup. Yang pertama itu ada tahap pendahuluan, di mana tahap pendahuluan itu di sini bagi guru yaitu menyapa siswa dan memimpin doa dan mengecek kehadiran. Untuk kegiatan siswanya sendiri yaitu berupa menjawab salam dan berdoa bersama. Lalu untuk unsur STEAM tidak ada. Lalu selanjutnya kita ada mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari dengan menanyakan siapa yang pernah menggunakan kontak makan atau dus susu di rumah. Nah, lalu siswa yaitu di sini selanjutnya itu menunjukkan gambar atau video dus susu, kotak makanan, rak sepatu, dan lain sebagainya yang masih berkaitan dengan bangun ruang. Nah, di sini yaitu kegiatan siswanya yang pertama tadi udah yang menjawab salam, yang kedua mengamati gambar atau video yang ditampilkan, yang ketiga kita akan menyebutkan bangun ruang yang dilihat berupa kubus, balok, prisma, dan limas, dan yang terakhir kita dapat mencatat tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Untuk pendahuluan sendiri ini, alokasi waktunya itu hanya 10 menit. Nah, selanjutnya masih pada di bagian pendahuluan bagi guru, yaitu di mana mengajak siswa menebak bentuk bank ruang dari beberapa benda-benda tersebut, terus menyampaikan tujuan dan pemanfaatan pembelajaran. Seperti hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang dan bagaimana menghitung volume sambil membuat proyek kotak serbaguna. Nah, baik, mungkin bisa ditunggu. Di sini ada bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Mungkin untuk dari video dalam kehidupan sehari-hari bisa ditampilkan tadi seperti yang ada di YouTube. Nah, selanjutnya di sini ada tahap inti, di mana tahap inti itu terbagi ya, di mana ada inti orientasi masalah, terus perencanaan proyek, terus eksplorasi, pembuatan produk, terus pengukuran dan perhitungan. Dan untuk unsur STEAM-nya juga di situ ada science engineering, terus teknologinya, terus ada artnya, lalu ada matematiknya, dan sudah terbagi setiap poin dari STEAM-nya. Yang pertama, pada inti orientasi masalah untuk guru terlebih dahulu, di mana mengajukan pertanyaan pemancing, apakah kalian pernah kesulitan dan menyimpan barang-barang agar rapi, lalu menjelaskan bahwa bentuk bangun ruang yang stabil dan efisien dapat membantu mengatur barang yang berada di rumah. Lalu menuliskan pertanyaan kunci bagaimana merancang kotak serbaguna dari bahan bekas yang kuat dan efisien. Untuk kegiatan dari siswanya sendiri, yaitu mendiskusikan pengalaman mereka, seperti saya pernah kesulitan dalam merapikan mainan di rumah, terus
Lalu kegiatan siswa juga ada menuliskan ulang masalah ke dalam kalimat di buku catatan mereka. Nah, di sini unsur timnya yaitu Science dan Engineering, di mana waktunya yaitu alokasi waktunya yaitu 10 menit. Selanjutnya di sini ada perencanaan proyek, di mana kita mulai merencanakan proyek apa yang akan dilakukan, di mana proyeknya ini akan membuat suatu eh, akan membuat sesuatu yang berguna dan bermanfaat yang bisa dibentuk dari bangun ruang itu sendiri. Nah, yang pertama di sini bagi guru itu akan membagikan tim yang dimana timnya itu berisi dari 3 sampai dengan 4 orang dalam setiap kelasnya. Lalu guru menjelaskan kriteria desain yang fungsional, stabil dan menarik, lalu memberikan contoh sketsa desain sederhananya seperti apa, lalu meminta siswa membuat sketsa desain kotak dari berbagai bangun ruang berupa kubus balok. Nah, lalu di sini dari si guru juga mendiskusikan alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, untuk siswanya sendiri kegiatannya itu mulai membentuk kelompok yang sudah dibagi oleh guru, lalu membuat sketsa desainnya dengan timnya, lalu di sini menuliskan daftar alat dan bahan yang diperlukannya, lalu mendiskusikan ukuran yang kira-kira akan digunakan. Nah, di sini untuk unsur STEM-nya sendiri yaitu ada teknologi, engineering, dan matematis di mana untuk alokasi waktunya yaitu 20 menit. Selanjutnya, di sini ada eksplorasi dan pembuatan produk, memulai masuk ke dalam pembuatan produknya, di mana bagi guru itu memastikan alat dan bahan yang tersedia berupa tadi ada kardus, lem, dan lain sebagainya, lalu memberikan arahan tentang cara memotong, melipat, dan merakit kardus, lalu memberi tips keselamatan saat menggunakan gunting dan lem, lalu memotivasi siswa untuk menambahkan elemen hiasan di dalam produk yang mereka akan buat. Nah, lalu yang terakhir itu ada mengamati aktivitas dan memastikan setiap anggotanya itu aktif. Lalu bagi siswanya yaitu mengukur dan memotong bahan sesuai desain, lalu merakit kotaknya, lalu ada menghias agar lebih menarik, lalu siswa juga dapat mendokumentasikan sebagai bukti dan lalu yang terakhir itu kekuatan kerjasama antara tim. Misalnya dalam satu orang itu dibagi eh, tugasnya apa dan satu orang lain tugasnya apa agar eh, pekerjaannya itu sama rata. Selanjutnya di sini ada pengukuran dan perhitungannya. Yang pertama itu ada memberikan instruksi cara mengukur panjang, lebar, tinggi kontak, lalu akan memberikan latihan perhitungan volume dan luas, lalu akan memberikan soal jika kalian ingin menambahkan tutup prisma pada kotak bagaimana menghitung volumenya. Nah, terus ada membimbing siswa dapat menuliskan hasil pengukuran dan perhitungannya. Dan untuk siswanya sendiri itu mengukur panjang lebar tinggi produk yang sudah dibuat, menghitung volume dan luas permukaan, bangun ruang yang digunakan, dan yang terakhir yaitu mencatat hasil dari proyek tersebut di buku masing-masing. Nah, di sini merupakan elemen STEM-nya yaitu matematis dan sains, di mana untuk waktunya itu selama 15 menit. Nah, selanjutnya masih dalam inti, di mana yang selanjutnya ada analisis dan diskusi, di mana bagi guru itu mengajak siswanya untuk berdiskusi. Apakah bentuk yang kalian buat sudah stabil dan sesuai dengan fungsinya, lalu bisa menyatakan kelebihan dan kekurangan dari guru, lalu memberikan umpan balik dan ide perbaikannya. Misalkan penambahan alas, berbentuk sudut misalkan. Nah, lalu untuk siswanya itu berdiskusi dalam kelompok, misalkan menuliskan temuan mereka seperti ternyata bentuk balok lebih stabil ya daripada prisma atau lain sebagainya. Apa yang mereka temukan ketika membuat project ini. Nah, selanjutnya dia juga dapat menuliskan catatan perbaikan di lembar proyeknya yang telah dibagikan oleh gurunya. Ya, selanjutnya di sini ada presentasi presentasi proyek di mana setelah semuanya jadi, proyek sudah jadi dan semuanya jadi, maka akan dilakukannya suatu presentasi proyeknya di mana bagi guru itu memberikan waktu kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan produk yang telah dibuatnya, lalu memberikan pertanyaan kritis seperti bagaimana kalian memastikan kotak ini tidak mudah roboh. Nah, lalu yang terakhir juga memberikan penghargaan bagi siapa yang mau mencoba desain lain untuk bervariasi
untuk bervariasi atau misalkan desain proyeknya yang terbagus. Nah, lalu bagi guru itu memaparkan desain lalu mohon maaf, selanjutnya bagi siswa yaitu memaparkan desain hasil ukuran, volume, luas, permukaan dan alas pemilihan bentuk. Lalu di sini ada menjawab pertanyaan teman dan guru dan yang terakhir dapat mencatat masukan untuk proyek yang akan proyek selanjutnya. Nah, di sini untuk unsur STEM-nya sendiri yaitu communication, ada kreativitas dan kolaborasi, di mana ini waktunya 15 menit. Dan tahap terakhir pada kegiatan pembelajaran berupa penutup, di mana penutup pada guru sendiri itu menyimpulkan unsur bangunan cara penghitungan volume dan kegiatan dengan kehidupan sehari-hari, terus mengajak siswa refleksi apa yang kalian pelajari, apa yang ingin kalian perbaiki jika mulai proyek ini, terus memberikan tugas rumah, temukan 3 bentuk bangun ruang di rumahmu dan hitunglah volumenya. Misalkan tugasnya itu. Nah, lalu yang terakhir menutup pembelajaran dengan salam dan motivasi. Nah, selanjutnya untuk kegiatan dari siswa sendiri yaitu mengisi lembar refleksi yang akan diberikan oleh guru. Saya belajar bahwa balok lebih stabil daripada prisma, lalu menulis tugas rumah di buku catatan serta yang terakhir menjawab salam sebagai penutup. Untuk alokasi waktu dari penutup ini yaitu 20 menit. Selanjutnya di sini ada penilaian. Penilaian apa saja yang cocok pada STEAM ini yang akan STEAM project ini di mana yang pertama itu ada observasi, yang kedua ada tes dan yang ketiga itu ada refleksi diri. Di mana observasi ini yaitu kegiatan ini menilai keterampilan kolaborasi dan komunikasi siswa selama diskusi dan kerja kelompok menggunakan instrumen observasi yang sudah disiapkan oleh guru. Nah, lalu lembar tes di mana penilaian ini dilakukan melalui soal tes tertulis yang mengukur kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa dalam menyelesaikan perhitungan volume dan luas permukaan dari produk yang dibuat menggunakan instrumen tes atau lembar soal. Dan yang terakhir ada refleksi diri, di mana penilaian ini membantu siswa mengevaluasi pengalaman belajar mereka, apa yang sudah dikuasai, apa yang masih perlu diperbaiki, dan apa yang menarik bagi mereka. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.